Selamat malam wahai penunggu kamar angker. Masih bersama gue Dimas. Hari ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang mungkin familiar ke beberapa orang yang ngedengerin cerita ini. Cerita tentang kosan angker. Gue yakin di kota-kota yang ada kampusnya, pasti ada aja satu kosan yang memang di daerah itu terkenal angker. Dan gue yakin begitu lo ngedengar kata-kata barusan, langsung tuh keinget, oh iya, di jalan ini ada tuh satu kosan yang begitu. Di ujung lorong gelap Baru gue sadar kalau yang makhluk ini maksud adalah merelakan nyawa gue. mengundangku masuk dengan hati yang berdebar. Terkejut gue melirik kaca belakang dan mendapati kursi belakang masih kosong. Di malam yang gelap. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Ini adalah cerita kiriman dari temen gue. Dia udah lulus lama sebenarnya. Dan dia waktu kuliah itu menemukan satu makhluk yang unik. Uniknya kayak apa? Kita denger di cerita yang gue kasih judul Ada Dua. Kejadian ini terjadi di sebuah kosan dekat dengan sebuah kampus terkenal di Jawa Barat. Kita sebut aja teman gue ini A. A teringat hari pertama dia tiba. Seseorang dari kos yang sama langsung memperingatkan dia tentang adanya sosok yang anak-anak di kos itu sepakat untuk menyebutnya sebagai mistik. Iya, musuh X-Men yang warna biru. Ketika ditanya kenapa disebut begitu, si pemberi peringatan yang kita beri nama B tertawa dan berkata dengan bahasa yang agak-agak ambigu, nanti juga tahu hubungannya setelah lama tinggal, jawabnya singkat. Dan iya, A akhirnya menemukan jawabannya. Makhluk apapun yang ada di kos ini ternyata senang sekali meniru sosok dari penghuni kos lain ketika dia memutuskan untuk memperlihatkan dirinya. Pertemuan pertama A dengan sosok ini adalah ketika dia terbangun pada suatu hari. A memperhatikan jam di samping tempat tidurnya dan merengut. Ternyata baru jam 2 pagi. Dia menoleh ke arah jendela kamar kosnya dan terkejut. Dia memang menutup jendela tersebut dengan tirai. Namun, masih ada celah yang cukup lebar tersisa untuk A melihat ada seseorang mengintip dari celah itu. A melihat sosok B. A tidak langsung bergerak karena kaget. Sementara B segera bergerak pergi dari jendela begitu dipergoki A. Saat A bertemu dengan B keesokan harinya, dia segera bertanya kepada B, apa yang dia lakukan di depan jendela malam sebelumnya. B tidak mengaku, dia bilang dia tidak pernah berada di depan jendela A. Dan gak masuk akal juga, kata B. A pun sadar akhirnya kalau dia baru saja ketemu mistik. Makhluk ini kedepannya mulai mengganggu A. Ya, sama semua anak kosan sih. Tapi di cerita A, katanya sosok tersebut sering banget bertindak iseng. Kayak misalnya, contoh isengnya, niru suara orang yang tinggal di kamar kos ketika pintu diketuk. Padahal si penghuni kos aslinya itu lagi nggak ada di dalam kamar. Jadi si peniru ini, si hantu peniru ini, itu ngejawab ketika kamar kosnya itu diketok gitu. Dia yang jawab, bukan orangnya. Atau mengagetkan orang-orang di kos itu dengan mengintip dari jendela dengan wujud penghuni kos lain. A pikir makhluk ini tuh cuma begitu aja, iseng. Tapi ketika di semester-semester akhir kuliahnya, A baru sadar kalau ada sisi lain dari makhluk ini. Ceritanya begini, ada seorang anak kosan bernama C, tiba-tiba berteriak keras suatu malam, mengagetkan semua penghuni kos yang ada di situ. Ketika ditanya kenapa, si C ini berkata kalau dia baru saja dikagetkan oleh kembarannya sendiri yang lewat di depan dia. Ada satu hal yang A ingat dari hantu ini. Hantu ini tuh kalau iseng nggak pernah menampakkan diri sebagai orang yang dia isengin. Itu nggak pernah, itu kayak bukan modus operandinya gitu. Tapi kali ini berbeda. Entah kebetulan atau tidak, sehari setelah kejadian itu, si C kecelakaan motor parah. Anggapan semua anak kosnya kemudian adalah, kalau makhluk ini sampai meniru yang diganggu, si orang itu akan celaka dalam waktu dekat. Seru ya ceritanya. Kalian punya cerita yang sama? Kalau kalian punya cerita yang sama, komentar aja di bawah.
Gue ada kayaknya cerita yang mirip-mirip kayak gitu. Tapi ya itu buat lain waktu aja. Cerita berikutnya itu mungkin agak bittersweet ya. Jadi mungkin gak akan terlalu serem. Gini ceritanya. Cerita ini gue beri judul Teman Hantu. Ini adalah cerita dari orang yang kita sebut saja W. Cerita ini dimulai dengan kepindahan W ke sebuah kota di Jawa Tengah. W itu bahasa Jawanya nggak ada sama sekali, plus teman-temannya nggak ada satupun juga yang ikut ke kampus ini. Malam itu dia ngerasa sangat sepi. Setelah selesai dari ngomong dengan ayah dan ibunya yang sejak tadi ngubungin dia, namun belum sempat dijawab karena W masih sibuk, W memutuskan untuk menonton video di YouTube dari laptopnya. Kosan W ini merupakan kosan berlantai 2. W sendiri menempati salah satu dari hanya 2 kamar yang terisi di lantai 2 yang jumlahnya ada 5. Seorang cewek lagi bernama T menempati kamar kos paling pojok dekat tangga turun. Sementara W menempati kamar ketiga kalau dilihat dari arah tangga. Jadi ada satu kamar kosong di antara dia dan T gitu. Kejadian tidak masuk akal terjadi ketika jam menunjukkan pukul 11.05. W belum membuka semua barangnya sehingga dia tidak menyadari kalau sudah malam dan terdengar suara ketukan dari luar pintu kamar kosannya. Karena berpikir itu penjaga kos atau ibu kosnya yang memang tinggal di sebelah, W membalas, "Iya sebentar," dan bergegas membuka pintu. Hanya untuk menemukan bahwa di luar tidak ada siapa-siapa. Saat itu W hanya heran dan menutup pintu. W mulai takut ketika minggu depannya di jam yang sama lagi-lagi pintu diketuk. W kembali membuka pintu dan menemukan tempat kosong. Merasa ini gangguan makhluk halus, W bercerita ke T dan mendapat konfirmasi dari T kalau T juga mendengar ketukan tersebut. Takut, W berusaha untuk mencoba nyuekin si pengetuk. Berharap kalau si tukang ketuknya ini hilang sendiri gitu. Namun ternyata salah besar. Kali berikutnya ketika pintu kamar W diketuk, ketukannya nggak berhenti. Pertama ketukannya pelan. Terus karena dicuekin sama W, ketukannya jadi lebih kuat. Terus lebih kuat lagi. Terus yang ngetok pindah. Ketukannya itu berasal dari tembok kamar sebelah yang kosong. Lama-lama ketukannya itu berubah jadi kayak badan dilempar ke tembok. Bluk, bluk gitu. Berkali-kali. Menyerah, akhirnya W ngebuka pintu itu terus ya udah ketukannya hilang. Tahun-tahun W di kampus tersebut, akhirnya setiap kali W merasa kesepian, si pengetok pintu ini datang, ngetok pelan, terus W ngebuka pintu dan bisik, "Silakan masuk." Seakan W menemukan seorang teman yang tidak terlihat. T pun dengan gaya bercanda ngomong kalau hantu tersebut tuh cowok gaib dari W. Walau karena mereka nggak pernah tahu wujud asli dari makhluk gaib ini, mereka nggak tahu kalau gendernya tuh cowok atau cewek, nggak tahu lah. Hari terakhir dari kuliah W, ketika W membereskan barang-barangnya, ketukan itu kembali datang. Seperti biasa, W membuka pintu dan berkata, "Silakan masuk." Tapi terus melanjutin dengan bisikan yang lebih lirih, "Selamat tinggal ya, terima kasih." Sampai sekarang W masih mikirin apa penghuni baru kamar kosannya juga akan seramah itu ke makhluk ini. Atau malah masih ada nggak sih makhluknya di situ gitu. Yah, kesepian malah punya teman hantu. Tapi gitu sih. Kadang-kadang memang gimana ya, manifestasi hantu itu merupakan manifestasi dari psikisnya manusia itu sendiri. Jadi itulah mungkin penyebab kenapa top 3 tempat berhantu itu sekolah, kantor, sama rumah sakit ya. Karena disitulah mungkin psikis manusia itu paling tertekan gitu. Gak tahu. Tapi ya, begitu aja dulu untuk episode ini. Terima kasih udah mendengarkan. Have a nice nightmare.